Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat mahasiswa yang mengambil mata kuliah rangkaian digital. Ini adalah pertemuan ketiga kita dan membahas mengenai gerbang logika dasar. Kita langsung masuk saja ke topik pembahasannya. Jadi ada tiga topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi dari gerbang logika itu. Yang kedua adalah gerbang logika dasar yang terdiri dari 7 gerbang. Dan beberapa jenis IC gerbang logika ya. Jadi saya akan tunjukkan beberapa IC-IC sesuai dengan gerbangnya nanti. Oke, topik pembahasan pertama kita akan membahas mengenai definisi gerbang logika. Jadi apa yang dimaksud dengan gerbang logika? Gerbang logika adalah sebuah blok atau rangkaian dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital, ya. Di mana dalam gerbang logika ini terdapat 7 gerbang logika dasar, yaitu yang pertama adalah gerbang AND atau bisa juga disebut dengan AND gate, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, ya, gerbang NOR, gerbang eksklusif OR dan gerbang eksklusif NOR. Seperti itu ya. Jadi ada 7 gerbang yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita akan masuk ke gerbang yang pertama. Gerbang AND atau AND gate. Di sini Anda bisa melihat bahwa gerbang ini simbolnya berbentuk seperti ini, ya. Jadi belakangnya lurus, nanti digambarkan ke depan agak melengkung, ya, melengkung setengah lingkaran dan kembali lagi. Nah, gerbang ini simbolnya menunjukkan 2 input, ya. Jadi AND dengan 2 input dan outputnya adalah X. Persamaan dari gerbang AND ini adalah X sama dengan A N B. Jadi ada A dot B ini disebut dengan A N B. Ya. Jadi dari persamaan ini kita akan mengetahui output dari X dari gerbang N ini atau X-nya ini dari gerbang N adalah dalam bentuk tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran adalah tabel yang memperlihatkan berbagai kondisi yang bisa terjadi pada output dengan cara membuat input berdasarkan logikanya. Jadi kalau inputannya 2 input, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti akan ada 4 input, ya, kondisi yang terjadi, ya. Jadi di 2 input ini kemungkinan terjadi hanya 4 kejadian. Ingat ya, ini digital ya. Digital berarti dia menggunakan sistem bilangan biner, ya, 0 dan 1. Nah, keempat kejadian itu apa saja? Nah, pertama, kejadiannya jika A0 dan B0, ya. Yang kedua, kejadiannya A0, B-nya 1. Yang ketiga, jika A-nya 1, B-nya 0. Dan yang terakhir adalah jika A-nya 1, B-nya 1. Kondisi input ini tidak ada lagi. Hanya ada 4 kondisi ini karena menggunakan sistem bilangan biner 2 pangkat 2. Ya. Kalau ini inputnya ada 3, jadi ini gerbang N minimalnya adalah 2 input. Minimal, ya. Selebihnya bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, misalkan ada 3 input, berarti input tabel kebenaran menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 8. Ya, 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Jadi ada 8 input dari 0, 0, 0, dari atasnya 0 sampai 1, 1, 1. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 8. Oke. Di sini diperlihatkan pada tabel kebenaran bagian outputnya, jika A-nya 0, B-nya 0, maka output akan 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, output tetap akan 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, tetap akan 0. Nah, akan berubah 1 jika A-nya 1 dan B-nya 1, baru X-nya adalah 1. Dari gambar ini memang kita melihat ini persis seperti perkalian ya. Apapun yang dikalikan dengan nilai 0 itu pasti akan 0. Tapi ini bukan perkalian, ini adalah gerbang logika ya. Oke, gerbang kedua, gerbang OR atau OR gate ya, OR gate. Nah, sama seperti gerbang N, simbolnya agak melengkung di bagian input, di bagian belakangnya. Sedangkan di depannya agak ke depan sedikit, jadi tidak bentuk setengah lingkaran ini ya, agak maju sedikit ya. Sama seperti gerbang N, ada 2 input dan 1 output.
Dan persamaannya adalah X sama dengan A ditambah B. Nah, untuk input sama seperti tadi karena 2, berarti 00, 01, 10, 11. Di mana output gerbang OR ini adalah jika A-nya 0, B-nya 0, dia akan hasilnya 0. A-nya 0, B-nya 1, dia akan anggap 1. A-nya 1 dengan B-nya 0, dia anggap 1. A-nya 1 dan B-nya 1 tetap 1. Jadi, yang bernilai 0 hanya jika dua-duanya 0. Nah, ini identik dengan penjumlahan atau menambahkan ya. Apapun ditambahkan dengan 1 pasti akan 1. Seperti itu ya. Tapi ini tetap bukan penambahan atau penjumlahan. Ini adalah gerbang logika. Gerbang yang ketiga adalah gerbang NOT atau disebut inverter. Bentuk simbolnya agak unik. Segitiga, depannya ada buletan. Jadi inputannya juga cuma ada 1. Kalau 1 inputan berarti 2 pangkat 1 adalah 2. 2 input yang bisa kita lihat ya. Output tetap X, persamaannya adalah X sama dengan A yang dinotkan. Jadi lambang di atasnya adalah lambang not atau lambang bar. Ya, boleh bar, boleh not ya. Nah, karena inputannya 2 hanya untuk A saja, berarti jika A-nya 0 dan jika A-nya 1. Nah, karena dia adalah inverter atau kebalikan, jika A-nya 0 berarti outputnya 1. Jika A-nya 1 berarti outputnya 0. Jadi dia adalah kebalikan dari input. Gerbang berikutnya adalah gerbang NAND. Nah, gerbang NAND sering sekali disebut dengan gerbang kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena dia menggunakan 2 gerbang dasar, yaitu gerbang AND dan gerbang NOT. Jadi gerbang NAND ini istilahnya adalah gerbang NOT AND. Ya. Nah, ini dalam gambar kan kebalik. Kalau NOT AND itu seharusnya NOT dulu ya. Nah, ini agak dibalik. Yang ditulis di sini adalah AND NOT namanya ya, AND dan NOT, tapi disebut dengan NAND. Padahal arti NAND sendiri adalah NOT AND gitu ya. Artinya gerbang AND itu ujungnya dinotkan. Jadi kalau Anda lihat simbolnya mirip gerbang AND, tapi di ujungnya ada bulat. Bulat ini menandakan NOT. Nah, inputannya tetap 2, output 1. Nah, nanti dari simbol seperti ini kita akan pecah jadi seperti ini. Ya. AND dengan NOT. Nah, sehingga kita akan mendapatkan persamaan A, N, B itu dikasih tanda kutip atau tanda garis sepanjang kotak ini. Ya, sepanjang ini garis kita. Tapi karena ini penulisannya ada di komputer, jadi kita kasih tanda kutip. Tanda kutip juga bisa disebut sebagai not atau barnya. Jadi karena sulit menuliskan di atasnya ya. Oke. Nah, untuk gerbang NAND itu outputnya adalah A titik B atau A N B, tapi di atasnya dikasih not, dibarkan semua dari A dan B nya dibarkan semua. Jadi inilah persamaan untuk gerbang NAND ya, gerbang NAND. Nah, untuk tabel kebenaran karena inputnya masih sama 2 sehingga 00, 01, 10, dan 11. Untuk mendapatkan outputnya, jadi kita lihat jika A-nya 0, B-nya 0, dia akan 1. Jika A0, B-nya 1, dia akan 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, dia akan 1. Hanya jika dia A-nya 0 dan A-nya 1, B-nya 1, hasilnya adalah 0. Jadi ini terlihat output terakhir ini terbalik posisinya dengan posisi N. Kalau N itu 0, 0, 0, 1. Kalau NAND 1, 1, 1, 0. Karena sesuai dengan persamaan tadi ya. Karena ada not di atasnya, hasilnya dinotkan. Gitu ya. Konsepnya seperti itu. Gerbang NOR bagaimana? Gerbang NOR sama saja. Jadi OR ditambahkan dengan NOT. Simbolnya adalah, jadi NOR itu adalah NOT OR ya. Tapi dalam penulisannya dia bukan NOT OR, tapi OR yang dinotkan. Jadi gerbang OR hasilnya apa? Dinotkan. Gambarnya hampir sama, di depannya ada bulatan. Inputannya 2 dan output 1. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Ini sama saja. A tambah B, nanti di ujung terakhir A tambah B yang dinotkan. Seperti itu ya. Bagaimana dengan tabel kebenaran? Oh, kita masuk ke persamaan dulu ya. Dari simbol ini didapatkan persamaan sama seperti gerbang OR, A ditambah B, cuma dikasih bar di atasnya. Atau dikasih not. Seperti itu. Nah, untuk tabel kebenarannya sendiri hampir sama, di inputnya 2 input berarti 2 pangkat 2 adalah 4, sehingga akan ada 4 kondisi yang dari 00 sampai 11. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, dia akan berlogika 1, dan jika selain itu, jika A-nya 0, B-nya 1 atau A-nya 1, B-nya 0 atau dua-duanya, dia akan
bernilai 0 seperti itu ya. Nah, ini kalau diperhatikan dengan gerbang OR sebelumnya, ini kebalikannya. Kalau OR sebelumnya itu nilainya adalah 0 1 1 1, kalau ada notnya berarti dia kebalikannya seperti itu ya. Nah, ini satu gerbang terakhir sebelum berakhir kan ada 7 ya, ini yang keenamnya. Gerbang logika dasar yang keenam adalah gerbang eksklusif OR. Nah, ini eksklusif ya. Eksklusif ini agak berbeda. Eksklusif itu ditandakan dengan di lengkungan belakangnya itu dikasih satu garis kembali sebagai menandakan eksklusif. Dan ini adalah OR ya. Nah, sama dua input dan output satu. Persamaannya agak lucu nih. Samanya X sama dengan A tambah B, tapi tambahnya dibulatkan. Nah, ini menandakan bahwa dia ini berasal dari gerbang OR, cuma dikasih eksklusif dengan membulatkan di plusnya. Nah, untuk mendapatkan hasil ini, persamaannya bagaimana sih? Harus menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran seperti ini, ada inputnya ada 2. Nah, outputnya perhatikan. Jika A-nya 0, B-nya 0, X-nya atau outputnya adalah 0. A-nya 0, B-nya 1, hasilnya adalah 1. A-nya 1, B-nya 0, hasilnya tetap 1. A-nya 1, B-nya 1, dia menjadi 0 outputnya. Nah, ini unik. Kenapa? Karena eksklusif OR, kalau inputannya berbeda seperti ini, dia adalah 1. Tapi kalau dia ada yang sama, misalnya 0 dengan 0, 1 dengan 1, dia tetap 0. Jadi sebenarnya kesimpulannya sederhana adalah eksklusif OR itu adalah jumlah satunya harus ganjil. Ya, lihat 0 dengan 0, satunya adalah genap karena 0 kan. 0 dengan 1 ada 1, berarti ganjil. 1 dengan 0, 1, ganjil. Tapi 1 dengan 1 itu genap. Ya, jadi cara menghitungnya adalah seperti itu. Jadi bukan karena dia berbeda terus bisa 1, bukan. Takutnya nanti kalau 3 gerbang, 4 gerbang nanti salah. Yang lebih tepatnya adalah berapa jumlah satunya. Hitung saja jumlah satu. Kalau jumlah satunya totalnya ganjil, dia 1. Tapi kalau genap itu kayak gini ya, 1 1 atau 0 itu genap ya. Dia akan mengeluarkan output 0. Seperti itu. Oke. Nah, seperti yang Anda ketahui, eksklusif OR ini bisa dibentuk dengan 3 gerbang saja, gerbang AND, OR, dan NOT. Nah, perhatikan, ternyata eksklusif OR yang tadi kita lihat persamaannya A tambah B, tambahnya dibulatkan itu sebenarnya bisa diterjemahkan menjadi A B NOT ditambah A NOT B. Dapat dari mana ini? Dari tabel kebenaran, ya, di angka satunya. Di angka satunya diambil, ya, didapatkan persamaannya. Jadi yang diambil ininya saja ya, angka 1 saja ya. Nanti Anda akan pelajari juga di KeyMap nanti. A B not tambah A not B itu adalah eksklusif OR seperti ini ya. Jadi ada 2 gerbang not, 2 gerbang AND, dan 1 gerbang OR. Oke. Nah, bagaimana gerbang terakhir? Gerbang eksklusif NOR. Sama seperti eksklusif OR, kalau NOR cuma ditambah bulatkan di ujungnya. Persamaannya menjadi apa? Tinggal menambahkan garis di atas A tambah B yang dibulatkan tadi, itu dikasih garis menandakan bar. Berarti outputnya akan sama, kebalikan dengan eksklusif OR. Iya benar, eksklusif NOR kebalikan dari eksklusif OR. Ya, yang tadinya nilainya 0110, sekarang 1001. Seperti itu ya. Bagaimana? Apakah bisa dibuat seperti yang eksklusif? Bisa. Jadi dari persamaan satu bagian outputnya didapatkan gambar eksklusif nol itu didapat persamaannya adalah A not di n-kan dengan A not di n-kan dengan B not. Ingat notnya bisa ya. A not di n-kan dengan B not tambah A n B. Seperti itu ya. Nah, ini seperti gambar ini. Nah, dari sini Anda akan lihat pembuktiannya dengan tabel kebenaran. Anda bisa buktikan dengan tabel kebenaran. Nah, ini adalah IC gerbang logika. Anda bisa perhatikan IC tersebut, dia punya kode-kode tersendiri, di mana kode-kode ini nanti pada saat membeli ke Glodok atau ke toko rangkaian elektronik, kita harus sebutkan tipe IC-nya, IC berapa. Jadi di IC 7408 kan IC gerbang N.
Nah, dia memperlihatkan ada berapa N. Ya, kalau gerbang lain bagaimana? Sama. Ya, ini memperlihatkan benda dalam dari IC-nya. Jadi IC-nya kita lihat di dalamnya seperti ini. Ya, jangan sampai terbalik pemasangannya ya. Oke, dan terakhir adalah analisa pewaktuan. Apa analisa pewaktuan? Jadi begini, jika Anda ingin menyelesaikan suatu persamaan digital, Anda harus mengenal namanya analisa pewaktuan, yaitu cara penganalisaan respon output terhadap kombinasi input-inputnya pada periode waktu tertentu. Cara penganalisan yang lain adalah dengan tabel kebenaran. Peralatan yang digunakan adalah timing diagram atau diagram pewaktuan. Nah, ini adalah bentuk timing diagram. Nah, seperti itu ya. Anda perhatikan inputannya, nanti outputnya tinggal dilihat berdasarkan timernya atau waktunya. Oke, itu saja dari saya. Silakan Anda membaca materi yang sudah saya berikan kepada Anda. Ketemu lagi minggu depan, mungkin bisa langsung tatap muka dengan Ginet. Jika ada kesalahan, kurangnya informasi saya berikan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.